aku Dwi Kusuma dalam segmen Waktunya Mereview episode ke-11. Oke, jadi di video kali ini aku akan mereview novel yang ditulis oleh penulis Indonesia. Yang bagi kamu yang udah sering mengikuti perkembangan novel-novel Indonesia itu pasti udah gak asing lagi dengan penulis yang satu ini. Nah, penulis ini itu juga punya channel YouTube loh teman-teman. Nah, channel YouTube-nya itu biasanya suka membahas eksplorasi ke tempat-tempat yang mengerikan, yang angker lah. Siapa lagi kalau bukan Risa Saraswati. Nah, aku akan mereview novel dari Risa Saraswati yang berjudul Madah. Nah, buat kamu yang belum tahu, jadi Madah ini adalah novel kedua dari trilogi Peter dan kawan-kawan. Jadi Risa Saraswati sudah mengeluarkan buku pertamanya yang berjudul Danur. Nah, di buku ini nanti mereka akan menceritakan tentang kisah Risa Saraswati dengan kelima sahabatnya, yaitu William, Peter, Hans, Jensen, dan Hendrik. Itu dalam kehidupannya sehari-hari seperti itu. Nah, yang bikin menarik buat kalian yang belum tahu nih, kelima sahabatnya Risa ini itu bukanlah manusia, melainkan hantu. Nah, itu yang bikin menarik dari novel ini. Kita mulai aja yuk reviewnya. Oke, kita langsung mulai aja reviewnya. Yang pertama aku akan membahas tentang storyline-nya dulu ya teman-teman. Dan seperti yang aku bilang, jadi ini adalah buku keduanya. Jadi ini melanjutkan kisah yang pertama dari bukunya Danur, yang akan menceritakan tentang kisahnya Risa dengan kelima sahabatnya. Nah, yang menarik nanti di buku ini akan ada muncul beberapa karakter baru yang menambah keseruan ceritanya ya teman-teman. Dan aku sukanya itu dari penulis Risa itu, dia bisa membawakan ceritanya itu yang simple, ringan, yang gak mikir berat, tapi itu tetap seru teman-teman. Apalagi ketika dihadapkan dengan beberapa konflik yang ada di buku ini, itu tuh kayak kita ikut ngerasain gimana perasaan Risa saat itu dalam menghadapi konfliknya, karena dia pintar banget membuat narasinya seperti itu teman-teman. Dan aku bener-bener kayaknya aku menghabiskan waktu untuk membaca novel ini tuh nggak sampai 2 hari ya, karena bener-bener ikut ke bawah, terhanyut dengan cerita yang ada di buku ini. Nah, yang menarik dari buku ini adalah ceritanya itu yang out of the box, yang anti mainstream banget. Karena pernah nggak sih kalian kepikiran kalau misalnya sahabatan dengan manusia gitu ya, manusia biasa, temen gitu, kayak udah biasa banget. Tapi pernah nggak sih kalian tuh bersahabat baik dengan hantu seperti itu? Dan di sini penggambarannya itu bukan terkesan yang lebay banget, enggak gitu. Kayak seakan-akan tuh penggambaran persahabatan antara manusia dengan hantu itu tuh adalah sesuatu yang wajar teman-teman gitu. Pertama kali aku baca ini tuh amazed ya, karena mungkin sebelumnya aku juga udah sempet riset ya. Sebelum beli novel ini tuh aku riset dulu gitu loh, ceritanya tuh tentang apa. Dan yang bikin aku tertarik untuk membeli buku ini ya karena ceritanya yang anti mainstream banget seperti itu teman-teman. Dan aku juga mengenal Teh Risa Saraswati ini itu dari channel YouTube-nya yang emang dia tuh suka banget mengeksplor tempat-tempat angker gitu ya. Mungkin kalau kasarannya kita bisa sebut Teh Risa ini tuh adalah indigo gitu ya teman-teman. Indigo, orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang tidak bisa kita lihat atau yang kasat mata seperti itu. Oke, aku nggak bakal membahas lebih jauh ya buku ini tuh menceritakan tentang apa gitu ya. Pokoknya intinya ini tuh buku tentang perjalanannya si Risa dengan kelima sahabatnya yang hantu itu teman-teman. Untuk selebihnya kira-kira konflik apa yang ada di buku ini, kemudian bagaimana resolusi konfliknya, kalian tuh bisa baca langsung aja gitu loh. Nah, selain itu yang aku suka adalah penggambaran karakternya teman-teman. Kayak gimana ya, detailnya itu dapat gitu loh. Kan kita tahu ya, yang namanya novel itu butuh imajinasi untuk memvisualisasikan karakter yang ada di dalam buku gitu loh. Jadi pinter-pinternya si penulis untuk memvisualisasikan karakter yang ia buat ke dalam bentuk cerita gitu, ke dalam bentuk sebuah tulisan gitu. Nah, itu agak tricky sebenarnya. Kalau mereka tidak bisa menggambarkan karakternya dengan baik, orang-orang tuh mungkin jadi nggak paham gitu loh nanti karakteristik karakternya seperti apa gitu.
Dan Teh Risa ini berhasil ya menurut aku. Maksud aku dari pengalamanku membaca membaca novel, maksud aku itu karakter yang dituliskan atau yang dituangkan Teh Risa dalam buku ini itu tuh detail banget. Aku tuh jadi kayak bisa ngelihat karakter 5 sahabatnya Risa itu di depan mata aku gitu. Saking detailnya penggambaran karakternya seperti itu. Dan yang aku bikin suka di sini tuh juga ada beberapa ilustrasi gitu loh teman-teman. Lihat nih, lucu banget ya. Aku suka banget ya novel. Jadi ya memang novel itu kan bentuknya tulisan ya. Tapi kalau misalnya si penulis menuangkan effortnya untuk menambahkan ilustrasi seperti ini tuh aku suka dan sangat mengapresiasi gitu. Karena secara tidak langsung itu membantu kita buat berimajinasi kira-kira karakter yang lain itu seperti apa gitu. Nah, overall aku suka banget sama ceritanya. Mungkin untuk rating aku bisa berikan 4,7 dari 5 ya untuk alur cerita, storyline-nya seperti itu. Dan ini dulu aku beli tahun 2019 seperti itu di salah satu platform jual beli online. Kalian bisa menemukannya di mana aja sebenarnya, di Gramedia sepertinya masih ada. Karena aku udah jarang banget ke Gramedia, karena sekarang aku lebih suka beli novel atau berburu novel itu lewat platform online shop seperti itu. Ini aku beli seharga kurang lebih 89.000 saat itu. Nggak tahu kalau sekarang, mungkin bisa kalian cek kalau emang tertarik. Dan aku sangat merekomendasikan ini buat kamu yang ingin cerita yang segar gitu ya teman-teman, yang emang fantasi, yang bermain imajinasi tapi lebih ke horor. Tapi kalau dibilang horor tuh enggak ya teman-teman, walaupun ini menceritakan tentang hantu, aku di sini tidak takut sama sekali gitu loh, karena penggambarannya yang fun-fun aja gitu loh. Walaupun nanti ada beberapa konflik gitu ya teman-teman yang bikin kita ikut merasakan emosi seperti yang aku bilang tadi, tapi overall itu keren banget. Horornya itu aku nggak bisa bilang ini horor ya, walaupun tentang hantu, tapi lebih kayak ke supernatural gitu aja deh. Jadi kayak menceritakan tentang hal-hal yang di luar nalar kita gitu. Dan aku sangat merekomendasikan buat kamu yang lagi cari novel yang seperti itu gitu, novel-novel fiksi yang bikin kita hanyut ke dalam ceritanya. Madah ini bisa jadi solusi kamu yang lagi cari buku atau novel buat mengisi waktu luang. Oke, itu dia tadi review dari buku triloginya Kisah Peter dan Risa. Kisah Peter dan kawan-kawan, maksud aku, dengan Risa Saraswati di buku keduanya yang berjudul Madah. Terima kasih ya buat kamu yang udah menonton review buku kali ini. Nantikan review-review selanjutnya, mungkin aku bakal mereview bukunya yang ketiga juga. Nantikan saja pokoknya di minggu depan, hanya di channel Jurnal Review. See you!